Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perkembangan ilmu elektrodinamika. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Dede Mulyati dengan NPM 202153026, Windy Trihandayani dengan NPM 202153030 dan Fajri Ben Rahman dengan NPM 202153089. Dan kami berterima kasih kepada Ibu Rifaatul Maulidah MPvis yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat menjelaskan materi ini. Pada materi ini terdapat 10 submateri, yaitu yang pertama, latar belakang ilmuwan mempelajari listrik dan magnet. Yang kedua, dasar Maxwell menyatakan bahwa cepat rambat gelombang EM sama dengan cepat rambat cahaya. Yang ketiga, pembuktian kilat merupakan salah satu gejala kelistrikan. Yang keempat, penemuan Ampere oleh Thales. Yang kelima, penemuan hukum Ohm. Yang keenam, teori yang ditemukan oleh Coulomb. Yang ketujuh, percobaan yang dilakukan oleh Michel Faraday. Yang kedelapan, penemuan baterai oleh Volta. Yang kesembilan, penemuan Joseph Henry. Dan yang terakhir, percobaan Zeeman. Pertama yaitu latar belakang ilmuwan mempelajari listrik dan magnet. Pada tahun 1774, Volta menjadi profesor di bidang fisika dari Royal School of Como. Tahun berikutnya, ia berhasil menciptakan sebuah alat bernama elektroforus, yaitu alat yang dapat menghasilkan sekaligus menyimpan listrik statis. Pada tahun 1776, Volta dipercayai menjadi kepala bidang fisika di Universitas Pavia. Ia terus melakukan penelitian mengenai arus listrik. Dan sejak tahun 1794, Volta memfokuskan dirinya untuk mengadakan eksperimen-eksperimen secara mandiri, di mana ia mencari tahu bagaimana listrik dapat dihasilkan. Menjelang tahun 1800, Volta mengembangkan untuk pertama kali apa yang sekarang disebut dengan baterai listrik. Penemuannya itu menghasilkan arus listrik yang cukup stabil dengan reaksi kimiawi. Pada tahun 1801 di Paris, Volta mendemonstrasikan alatnya di depan Napoleon, yang kemudian memberi gelar bangsawan kepada Volta berkat berbagai prestasinya. Volta berhasil mengambil kembali kebanggaan yang sebelumnya pernah hilang akibat ketidakmampuan keluarganya. Penemuan-penemuan Volta merangsang pada ilmuwan untuk menciptakan berbagai macam alat yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan kelistrikan, sehingga dapat menghasilkan arus listrik selain listrik statis. Untuk menghormati berbagai prestasi dan jasa seorang Alessandro Volta, maka ditetapkanlah volt sebagai satuan arus listrik. Yang kedua yaitu dasar Maxwell menyatakan bahwa cepat rambat gelombang elektromagnetik sama dengan cepat rambat cahaya. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang dengan beberapa karakter yang bisa diukur, yaitu panjang gelombang, frekuensi, amplitude, dan kecepatan. Amplitude adalah tinggi gelombang, sedangkan panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang melalui suatu titik dalam satu satuan waktu. Frekuensi tergantung dari kecepatan merambatnya suatu gelombang, karena kecepatan energi elektromagnetik adalah konstan atau kecepatan cahaya. Panjang gelombang dan frekuensi berbanding terbalik. Semakin panjang suatu gelombang, maka semakin rendah frekuensinya, dan semakin pendek suatu gelombang, maka semakin tinggi frekuensinya.
Energi elektromagnetik dipancarkan atau dilepaskan oleh semua massa di alam semesta pada level yang berbeda-beda. Semakin tinggi level energi dalam suatu sumber energi, maka semakin rendah panjang gelombang dari energi yang dihasilkan, dan semakin tinggi pula frekuensinya. Perbedaan karakteristik energi gelombang digunakan untuk mengelompokkan energi elektromagnetik. Dasar teori dari perambatan gelombang elektromagnetik pertama kali dijelaskan pada tahun 1873 oleh James Clerk Maxwell dalam papernya di Royal Society mengenai teori dinamika medan elektromagnetik. Berdasarkan hasil kerja penelitiannya antara tahun 1861 dan tahun 1865. Percobaan Maxwell, seorang ilmuwan kebangsaan Inggris, menyatakan bahwa cepat rambat gelombang elektromagnetik sama dengan cepat rambat cahaya, yaitu 3 kali 108 m/s atau meter per sekon. Oleh karena itu, Maxwell berkesimpulan bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Yang ketiga yaitu pembuktian kilat merupakan salah satu gejala kelistrikan. Pada tahun 1750, Benjamin pertama kali yang menemukan prinsip dari aliran listrik dan juga memberi tanda positif dan negatif untuk listrik. Dia kemudian mempublikasikan percobaannya yang membuktikan bahwa kilat sebenarnya adalah listrik dengan menerbangkan sebuah layang-layang pada saat badai, yaitu pada tahun 1752. Dia melakukannya dengan cara menerbangkan layang-layang dan menunggu hingga layang-layang tersebut disambar petir. Benjamin menggunakan layang-layangnya hanya untuk mengumpulkan listrik dari awan. Percobaan tersebut dilakukan oleh Benjamin yang mengarahkan dia ke penemuannya, yaitu penangkal petir. Dia menuliskan bahwa konduktor atau penghantar listrik dengan ujung yang tajam memiliki kemampuan untuk menarik muatan listrik dan memiliki jangkauan penarikan yang lebih jauh dibandingkan dengan konduktor dengan ujung yang tumpul. Dia menyimpulkan bahwa pengetahuan akan hal ini bisa digunakan untuk melindungi rumah dari bahaya tersambar petir. Ia mengusulkan untuk menggunakan batang logam yang runcing ditaruh di atas benda yang akan dihindarkan dari petir. Biasanya benda yang berupa bangunan seperti gedung. Penemuan Ampere oleh Thales. Kata listrik atau electricity berasal dari bahasa Yunani, elektron, yang berarti ampere. Beberapa budaya kuno sekitar Mediterania mengetahui bahwa beberapa benda seperti batang ambar dapat digosok dengan bulu kucing untuk menarik benda ringan seperti bulu. Thales membuat beberapa observasi pada listrik statis sekitar tahun 600 sebelum Masehi, di mana ia percaya bahwa friksi yang dihasilkan ampere magnetik. Ternyata bulu tersebut akan terbang dan menempel di batu ampere, sehingga dapat dikatakan bahwa batu ampere menjadi bermuatan listrik. Thales saat itu belum benar bahwa tarik-menarik disebabkan oleh efek magnet. Namun sains kemudian membuktikan adanya hubungan antara magnetisme dan listrik. Penemuan hukum Ohm. Ketika sel elektrokimia baru ditemukan oleh Alessandro Volta, Ohm menggunakannya untuk eksperimennya hingga menghasilkan hukum Ohm. Dengan bantuan peralatan yang dibuat sendiri, Ohm mengemukakan bahwa arus listrik yang mengalir melalui kawat sebanding dengan luas penampang dan berbanding terbalik dengan panjang kawat tersebut. Hukum Ohm tersebut dituliskan dalam buku berjudul Die Galvanische Kette, Matematik Berbed pada tahun 1827. Teori yang ditemukan oleh Coulomb. Percobaan awal Coulomb meliputi tekanan yang bisa memecahkan suatu benda pada tahun 1773. Dan ini adalah awal ilmu modern tentang kekuatan benda-benda. Karyanya di bidang listrik dan magnet yang membuatnya begitu terkenal. Baru diterbitkan dalam serangkaian makalah antara tahun 1785 dan 1789. Melakukan percobaan dengan magnet kompas
ia langsung melihat bahwa gesekan pada sumbu jarum menyebabkan kesalahan. Ia membuat kompas dengan jarum tergantung pada benang lembut, dan ia menarik kesimpulan, besarnya puntiran pada benang haruslah sama dengan kekuatan yang mengenai jarum dari medan magnetik bumi. Ini mengawali penemuan timbangan puntir untuk menimbang benda-benda yang sangat ringan. Charles Augustin Coulomb menggunakan keseimbangan puntir untuk memverifikasi bahwa hukum kekuatan listrik adalah kuadrat terbalik. Dia juga mengusulkan gabungan teori fluid atau action at a distance seperti air Venus, tetapi dengan dua cairan penghantar bukan satu. Pertempuran pecah antara partisan cairan tunggal dan ganda. Dia juga menemukan bahwa gaya listrik di dekat sebuah konduktor sebanding dengan densitas muatan permukaannya, dan memberikan kontribusi pada teori magnet dua fluida. Timbangan puntir tadi membawa Coulomb ke penemuannya yang paling penting. Dengan memberatkan dua bulatan bermuatan listrik di dekat timbangan puntir, ia menunjukkan bahwa kekuatan di antara kedua benda itu berbeda-beda. Jika kedua benda itu saling menjauh, ia mempelajari akibat gesekan pada mesin-mesin dan menampilkan teori tentang pelumasan. Semua ini bersama pandangannya tentang magnet diterbitkan di teori tentang mesin sederhana pada tahun 1779. Dari tahun 1784 sampai 1789, saat bekerja di berbagai departemen pemerintah, ia terus meneliti elektrostatika dan magnet. Tahun 1785 keluarlah hukum Coulomb. Daya tarik dan daya tolak kelistrikan antara dua benda yang bermuatan listrik adalah perkalian muatannya dengan kuadrat terbalik dari jaraknya. Rumus ini sangat mirip dengan hukum gravitasi Newton. Di Blaise, Coulomb meneliti sifat muatan listrik pada benda dan diketemukannya bahwa muatan tersebut hanya ada pada permukaan benda. Didapatkannya pula bahwa daya magnet juga mengikuti hukum kuadrat terbalik seperti daya listrik statis. Beberapa karyanya ditemukan juga oleh Henry Cavendish, tetapi karya Cavendish baru terbit tahun 1879. Penemuan Coulomb yang memastikan adanya hubungan antara kelistrikan dan magnetisme kelak dibuktikan oleh Hans Christian Ørsted serta Simon Poisson, dan ini menjadi dasar penelitian elektrodinamika oleh Henri-Marie Ampère. Semua karyanya menunjukkan orisinalitas dan penelitian yang teliti serta tekun. Percobaan yang dilakukan oleh Michael Faraday. Pada eksperimen yang dilakukan oleh Hans Christian Ørsted, Biot-Savart, dan Ampère menyatakan bahwa adanya gaya dan medan magnet pada kawat berarus. Sementara itu, Michael Faraday sangat tertarik dalam penemuan elektromagnet. Tetapi pikiran briliannya mengembangkan percobaan sebelumnya menjadi lebih jauh. Michael berpikir jika listrik dapat menghasilkan magnet seperti yang telah ditemukan oleh penemu-penemu sebelumnya, mengapa tidak bisa magnet menghasilkan listrik? Pada tahun 1831, Faraday menemukan solusi. Listrik dapat dihasilkan melalui magnet dengan gerak. Ia menemukan bahwa ketika magnet dipindahkan di dalam gulungan kawat tembaga, sebuah arus listrik kecil melalui kawat. Peristiwa yang menyebabkan timbulnya GGL atau gaya gerak listrik di suatu kumparan atau kawat penghantar, sehingga menyebabkan perubahan pada garis-garis gaya magnet atau flux magnetik. Disebut dengan induksi elektromagnetik. Pada percobaan, Michael Faraday membuktikan jika medan magnet yang nilai fluxnya berubah-ubah dapat dihasilkan arus listrik. Percobaan Faraday ini kemudian dikenal dengan hukum induksi Faraday, yang menyatakan bahwa dalam semua situasi induksi sebanding dengan kecepatan perubahan flux magnetik yang melewati kumparan tersebut. Meskipun dahulu Faraday hanya menghasilkan arus listrik kecil, akan tetapi percobaan ini membuktikan bahwa medan magnet dapat menghasilkan listrik juga. Penemuan baterai oleh Alessandro Volta. Pada tahun 1786,
Luigi Galvani tidak sengaja melakukan sebuah penemuan ketika dirinya mengikat kaki katak mati dengan kait tembaga. Kaki katak tersebut menyuntai dan menyentuh besi. Secara mengejutkan, kaki katak tersebut menyentak. Waktu itu Galvani mengira itu terjadi karena gelombang elektromagnetik di sekitar seperti kilat. Kemudian Galvani menyimpulkan bahwa kaki katak tersebut mengandung listrik. Meragukan penemuannya, Volta juga melakukan eksperimen serupa. Setelah melalui serangkaian penelitian, Volta membantah dan mengatakan tidak mungkin daging atau kaki katak mengandung listrik. Bagi Volta, listriklah yang membuat kaki katak berdenyut. Listrik itu berasal dari perbedaan tegangan antara tembaga yang mengikat kaki dengan besi yang secara tak sengaja tersentuh kaki katak. Perbedaan pendapat tersebut akhirnya meregangkan hubungan pertemanan Volta dan Galvani. Keduanya saling menyatukan. Merasa penelitiannya masih ganjal, Volta kemudian melakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan teorinya. 8 tahun dihabiskan, Volta melakukan penelitian itu hingga dirinya mendapat kesimpulan bahwa listrik itu berasal dari logam, bukan daging atau kaki katak yang telah mati. Efek ini muncul akibat dua logam tak sejenis, yaitu besi dan pisau bedah Galvani yang terbuat dari tembaga kala itu. Berangkat dari penelitian kaki katak tersebut, kemudian Volta mulai membuat baterai Volta. Baterai tersebut terbuat dari tembaga dan seng yang dicelupkan ke air garam dengan saling berhubungan, tanpa bersinggungan. Para ilmuwan kemudian melakukan penyempurnaan baterai Volta ini. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa teori Volta memang benar dan menjatuhkan teori Galvani. Karena penemuannya ini, nama Alessandro Volta kemudian tercatat sebagai seorang penemu baterai, di mana satuan tegangan listrik menggunakan namanya yaitu volt. Penemuan Joseph Henry. Joseph Henry adalah seorang fisikawan kelahiran Amerika Skotlandia. Henry dikenal sebagai seorang ahli ilmu fisika yang menemukan elektromagnetik yang dihasilkan oleh induktansi sendiri. Selain itu, ia berhasil menemukan induktansi mutual berdasarkan penemuan Faraday. Henry adalah orang yang pertama kali menciptakan mesin yang menggunakan elektromagnetik sebagai penggerakannya. Joseph Henry merupakan ilmuwan asal Amerika yang pertama kali menjabat sebagai sekretaris Smithsonian Institution. Ia juga anggota dari pendiri National Institute untuk Promotion of Science. Semasa hidupnya, ia mencoba membuat elektromagnet. Dari percobaannya itu, ia menemukan fenomena elektromagnetik induktansi diri. Ia mencoba mengembangkan hasil temuan dari Michael Faraday. Pada tahun 1831, ia berhasil menemukan bel listrik. Di tahun 1835, ia menemukan relay. Untuk menghormati jasanya, para ilmuwan mengukuhkan namanya Henry sebagai Satuan Internasional atau SI. Rasa keingintahuannya akan kutub magnet bumi membuatnya melakukan percobaan dengan magnet yang ada. Hasilnya, ia menemukan bahwa kawat kumparan yang terisolasi secara kuat di inti besi membuat elektromagnetik menjadi lebih kuat. Penemuan lainnya adalah mesin yang menggunakan elektromagnetik untuk gerak. Hal ini merupakan cikal bakal lahirnya motor direct current. Dan di tahun 1848, ia bekerja sama dengan Profesor Stephen Alexander untuk menentukan suhu relatif di bagian kedua sisi yang berbeda dari tata surya. Itulah penemuan-penemuan yang telah dilakukan Henry dan bermanfaat bagi ilmu sains sekarang. Penemuan Zeeman. Zeeman lahir di Junnemery di Provinsi Zeeland dari Wilhelmina Wurst dan Catharinus Parendis Zeeman, seorang menteri Lutheran. Selama di Leiden, Zeeman menemukan sebuah efek yang dinamai menurut namanya. Ia sedang mencari interaksi antara efek, magnet, dan optik. Michael Faraday telah mengamati medan magnetik pada garis spektrum di awal tahun 1862. Tetapi tanpa hasil positif, Zeeman mengulangi eksperimen itu menggunakan garangan difraksi tenaga resolusi tinggi dan menemukan bahwa garis emisi natrium diperluas pada tahun 1896.
Hendrik Lorentz dan Zeeman menjelaskan fenomena itu dengan memperkirakan bahwa elektron pindah dalam atom dan cahaya yang dipancarkan. Pengukuran frekuensi puncak garis yang meluas memungkinkannya menentukan perbandingan E per M. Di Amsterdam pada tahun berikutnya, Zeeman bisa memecah garis natrium ke dalam triplet, seperti yang diperkirakan oleh Lorentz. Untuk karya ini, Zeeman dan Lorentz menerima penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1902. Zeeman melanjutkan penelitiannya mengenai efek Zeeman, tetapi keterbatasan laboratoriumnya di Amsterdam mempersulit hasil yang lebih akurat. Masalah ini tak terpecahkan hingga pembangunan laboratorium baru pada 1923. Ia juga mengukur kecepatan cahaya dalam medium bergerak, menunjukkan bahwa harga koefisien Fresnel bervariasi menurut panjang gelombang. Perkiraan dari teori relativitas. Hanya setelah pada tahun 1923, ia kembali pada pengukuran efek Zeeman, mengukur garis spektrum beberapa gas mulia dan rhenium. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.